Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada video kita kali ini kita akan berbincang-bincang terkait masalah jilbab dan hukum memakai jilbab bagi wanita muslimah. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah mendengar satu statement atau pendapat ulama yang menyebut bahwa jilbab itu tidak wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Pendapat ini tentu saja teman-teman sekalian membuat para muslimah ini menjadi ragu-ragu. Masa iya jilbab yang selama ini wanita muslimah gunakan masa disebut tidak wajib gitu. Bahkan teman-teman sekalian, sebelum kita terkaget-kaget untuk yang pembahasan yang selanjutnya ya, bahwa memang sebagian besar ulama atau jumhur ulama menyebut bahwa jilbab itu tidak wajib. Wah, ngeri sekali. Tapi tenang aja, sebelum kita masuk pada masalah hukum yang lebih detailnya, kita akan mendudukkan dulu permasalahan definisi jilbab itu apa. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa model pakaian wanita muslimah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kosakata model pakaian itu pula digunakan sebagai bahasa keseharian orang-orang Arab. Nah, dari sekian model pakaian Arab tadi itu ada yang secara istilah dibawa ke Indonesia, istilahnya gitu. Namun sayangnya istilah-istilah yang diserap dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia itu serapannya tidak presisi. Dalam artian ada satu kosakata atau model pakaian yang disebut di dalam keseharian orang Arab, ternyata ketika di Indonesia dengan nama yang sama tapi model yang berbeda. Termasuk masalah jilbab itu sendiri. Teman-teman, coba kita akan mulai dari model pakaian yang sering kita lihat dari seorang muslimah. Yang pertama ini ada namanya kerudung. Kerudung itu menutupi area kepala, kemudian turun ke bawah, biasanya area batas lengan sampai dada sini. Jadi lengan dada ini ketutupan, itu namanya kerudung. Dalam bahasa Arab, yang orang Arab juga memakai istilah ini adalah khimar. Menggunakan istilah al-khimar, pakai kha ya, khimar, penutup kepala. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan istilah dir'ul mar'ah atau komis atau gamis. Nah, gamis itu biasanya pakaian yang mulai dari pundak kita ini turun ke bawah. Biasanya ada yang sampai mata kaki ke bawah, ada yang cukup sampai mata kaki saja. Artinya gamis itu ada yang modelnya sampai menutupi kaki kita, ada yang tidak menutupi kaki kita. Tapi menjulurnya pakaian mulai dari pundak sini ke bawah itu disebut sebagai gamis dalam bahasa kita, atau al-qamisul mar'ah atau dir'ul mar'ah. Nah, biasanya pakaian itu bergabung atau bersambung dengan jilbab, dengan khimar atau kerudung yang tadi kita sebutkan. Maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang bagaimana hukum seorang wanita yang sholat hanya menggunakan dirak, menggunakan gamis, kemudian ditambah dengan khimar, tambah dengan kerudungnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana dir'u sabiqan yughatti zuhura qadamaiha." Ya, tidak masalah ketika baju gamis ini turun ke bawah sampai menutupi area punggung kaki kita. Jadi punggung kakinya ketutupan. Nah, karena punggung kaki itu bagian dari aurat, termasuk ketika di dalam sholat itu harus ditutupi, maka asalkan gamis itu turun ke bawah sampai menutupi zuhur qadamaiha, punggung kaki kita gitu, maka sholat itu sudah dianggap sah dan sudah dianggap menutup aurat dengan pakaian model itu. Jadi ada dua model tadi, kerudungnya disebut sebagai khimar, kemudian area pundak ke bawah ini pakaian disebut sebagai dir'un atau disebut sebagai komis atau gamis. Baik teman-teman sekalian, kemudian ada istilah yang kedua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Ini ayat ini turun untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu,
wa banatika dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan wanita-wanita mukminah, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan pakaian mereka. Ini disebut sebagai jalabibihinna, jilbab gitu, menjulurkan jilbabnya. Para mufassir, para ahli tafsir berselisih pendapat, tapi menjadi pendapat yang mayoritas bahwa yang dimaksud sebagai jilbab dalam ayat ini adalah pakaian yang menutup di atas pakaian. Artinya tadi kalau teman-teman muslimah sudah ada yang menggunakan kerudung sampai ke area dada, kemudian dalamnya ini sudah ada gamis sampai mata kaki, itu pakaian sudah cukup digunakan sebagai alat sholat. Tapi kalau ternyata bagian area kaki itu belum tertutup semuanya, maka dia menggunakan tambahan pakaian kurung yang menutup dari atas kepala. Jadi sudah menggunakan menggunakan kerudung, menggunakan gamis, baru ditutup kembali menggunakan pakaian penutup kurung yang disebut dengan jilbab. Nah, jilbab itulah yang sebenarnya kalau menurut bahasa keindonesiaan kita itu ya mukena atau rukuh gitu, yang menutup keseluruhan tubuh wanita tadi. Nah, orang menggunakan rukuh itu tentu di dalamnya sudah ada pakaian, baik pakaian bawah, bagian pundak ke bawah, ataupun bagian kepala yang disebut dengan khimar atau kerudung tadi. Baru kemudian ditutup menggunakan jilbab. Nah, kalau itu yang kita fahami, bahwa ada ulama yang menyebut bahwa jilbab itu tidak wajib, ya, memang jilbab tidak wajib dengan pengertian itu, gitu. Artinya memang asalkan pakaian Anda itu sudah sampai ke kerudung Anda sudah sampai ke area dada, kemudian ada pakaian yang dari pundak sampai ke bawah, itu sudah termasuk sebagai pakaian yang syar'i. Adapun ingin menambah dengan pakaian tambahan yang menutup sekujur tubuh kita setelah jilbab, setelah kerudung dan setelah gamis tadi itu, maka itulah yang disebut dengan jilbab dan hukumnya sunnah menurut sebagian besar ulama. Nah, kemudian permasalahan yang kedua. Nah, di Indonesia ini yang berkembang istilah jilbab itu adalah kerudung yang tadi kita sebutkan dengan istilah Arab yang disebut dengan khimar, ya, gitu. Makanya tadi saya sebutkan ada istilah dalam bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, kalimatnya sama tapi yang dimaksud bendanya itu berbeda, gitu. Nah, di Indonesia ternyata penyebutan jilbab itu ya khimar itu atau kerudung itu. Nah, kalau yang dimaksud jilbab adalah kerudung dalam bahasa Indonesia, maka semua ulama sepakat bahwa rambut wanita termasuk bagian dari aurat yang wajib ditutup ketika wanita keluar rumah atau ketika di dalam rumah tapi ada pria ajnabi atau laki-laki asing yang bukan mahramnya. Baik teman-teman sekalian, maka tadi ketika ditanya atau pernyataan ulama yang menyebut bahwa jilbab itu tidak wajib, bisa iya, bisa tidak. Dalam artian jilbab yang apa dulu yang dimaksud? Kalau yang dimaksud jilbab adalah pakaian kurung setelah kerudung dan gamis bawah, maka memang jilbab itu hukumnya tidak wajib. Namun kalau jilbab yang dimaksud dalam bahasa Indonesia kita ini adalah kerudung, penutup kepala, penutup rambut bagi wanita muslimah, maka pengertian itu dianggap sebagai pengertian yang mewajibkan wanita muslimah untuk menutup aurat dengan jilbab dalam istilah Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dengan video ini kawan-kawan menjadi terbuka dan tidak mudah kaget ketika ada sebuah pendapat ulama yang menyebut bahwa jilbab tidak wajib. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.